Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rival Irwansyah Bustaman Sape, NIM O271190002, Prodi Aquacultur. Pada video kali ini, saya melakukan praktikum mandiri mengenai sistem reproduksi pada ikan nila. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mengenal bagian-bagian dan susunan sistem reproduksi internal dan eksternal, serta memahami fungsinya. Landasan teori. Reproduksi adalah kemampuan individu untuk menghasilkan keturunannya sebagai upaya untuk melestarikan jenisnya atau kelompoknya. Kegiatan reproduksi pada setiap jenis hewan air berbeda-beda, tergantung kondisi lingkungan. Ada yang berlangsung setiap musim atau kondisi tertentu setiap tahun. Sistem reproduksi pada ikan. Sistem reproduksi ikan melalui fertilisasi atau pembuahan. Proses fertilisasi pada ikan ada dua cara, yaitu yang pertama fertilisasi internal atau pembuahan di dalam, dan yang kedua yaitu fertilisasi eksternal atau pembuahan di luar. Fertilisasi internal. Pada fertilisasi ini terjadi di dalam tubuh ikan betina, diawali dengan masuknya sperma ke sel telur melalui mikrofil, contoh ikan jenis ovovivipar. Yang selanjutnya yaitu fertilisasi eksternal. Proses pembuahan sel telur oleh sperma berlangsung di luar tubuh ikan, contoh ikan jenis ovipar. 3 cara reproduksi ikan. Cara reproduksi ikan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ovipar, dengan ciri-ciri sel telur dan sel sperma bertemu di luar tubuh dan embrio ikan berkembang di luar tubuh sang induk. Dan yang kedua yaitu vivipar, kandungan kuning telur sangat sedikit. Perkembangan embrio ditentukan oleh hubungan dengan plasenta, dan anak ikan menyerupai induk dewasa. Dan yang ketiga yaitu ovovivipar, dengan ciri-ciri sel telur cukup banyak, mempunyai kuning telur, embrio berkembang di dalam tubuh ikan induk betina, dan anak ikan menyerupai induk dewasa. Morfologi ikan nila. Berdasarkan morfologinya, ikan nila umumnya memiliki bentuk tubuh panjang dan ramping, dengan sisik berukuran besar, matanya besar menonjol, dan bagian tepinya berwarna putih, gurat sisi atau linea literalis terputus di bagian tengah badan, kemudian berlanjut, tetapi letaknya lebih ke bawah daripada letak garis yang memanjang di atas sirip dada. Prosedur kerja. Alat reproduksi ikan berdasarkan alat kelamin eksternal. Untuk membedakan antara ikan nila jantan dan ikan nila betina dapat dilihat melalui bentuk kelamin pada ikan nila tersebut. Pada ikan jantan memiliki sebuah lubang kelamin yang bentuknya memanjang dan menonjol, yang berfungsi sebagai pengeluaran sperma dan air sengit.
pada ikan betina memiliki dua lubang kelamin di dekat anus yang berbentuk seperti bulan sabit, yang berfungsi sebagai tempat kelaria telur, dan lubang kedua berada di belakang saluran telur yang berbentuk bulat, yang berfungsi sebagai tempat keluarnya air seni. Alat reproduksi ikan berdasarkan alat kelamin internal. Gonad pada ikan jantan berupa testis yang berfungsi menghasilkan sperma, sedangkan pada ikan betina berupa ovarium yang berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian pada ikan jantan vas deferens atau saluran sperma yang berfungsi untuk mengalirkan sperma dan testis menuju lubang urogenital. Spermatozoa yang berasal dari testis tadi akan dialirkan ke saluran sperma atau vas deferens, kemudian menuju lubang urogenital. Lubang urogenital adalah tempat bermuaranya saluran kelamin dan saluran urin. Letak saluran urogenital berdekatan dengan anus. Melalui lubang urogenital inilah spermatozoa akan dikeluarkan. Selanjutnya, gonad pada ikan betina terdiri dari ovarium, oviduk atau saluran telur, dan saluran urogenital. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovum keluar dari ovarium menuju oviduk atau saluran telur, kemudian menuju lubang urogenital, dan lubang urogenital inilah ovum yang siap dibuahi akan keluar.